Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior yang insya Allah ada hal yang bermanfaat di setiap video yang saya buatkan ya. Jadi eh, kali ini saya akan membuat suatu konten dari viewers juga ya, ingin tahu ciri-cirinya apa sih bagi orang yang memiliki khodam kerak putih. Intinya kerak lah ya. Insyaallah saya akan membuatkan di video ini. Dan untuk kalian dimanapun kalian, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhi dari bara bahaya, dan tentunya bagi kalian yang sedang sakit, semoga Allah ambil penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, dan kalian diberi jalan kesembuhannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel Bintang Junior dan baru pertama kali menonton video Bintang Junior, semoga ada hal yang bermanfaat ya, atau menambah wawasan kalian ya. Nah, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ciri-ciri bagi orang yang memiliki khodam kerak putih. Wah, ini lumayan. Jadi saya sebelum menjelaskan ciri-cirinya, saya akan memberitahu dari mana sih infonya. Nah, saya bisa tahu ya. Saya akan beritahu dulu. Jadi sebelum kita masuk ciri-cirinya itu, saya dapat sumbernya itu dari mana ya. Yang pertama dulu waktu saya sekolah itu, kalau tidak salah SMP kelas 2. Saya masih ingat SMP kelas 2 itu ada anak baru. Datanglah anak baru, masuk sehari dua hari, sebulan dua bulan. Nah, namanya zaman SMP waktu dulu itu masih ya, dalam arti bandel. Mungkin zaman sekarang nggak bandel ya, mungkin semoga aja nggak bandel. Nah, zaman dulu itu kan bandel sering, wah kayak gear motor lah, pakai peso dapur, peso somai dibawa-bawa ya kan. Niatnya belajar dari rumah, niatnya pergi tapi mancing kemana. Nah, itu zaman SMP. Nah, orang ini ternyata memiliki badan kerak. Kenapa saya bisa tahu? Nah, sudah lamanya dia di sekolah saya, tapi masih dalam arti kelas 2 ya, belum naik kelas 3. Nah, di situ di kelas itu, mungkin karena dia anak masih baru gitu kan, teman-teman saya itu pada jahil. Dan teman-teman saya pun ada yang namanya memiliki kayak pemacan ya, kodam lah kayak gitu. Punya, mereka pun punya. Sebagian punya. Bentrok lah. Di hari itu tuh bentrok. Si anak baru ini yang tadinya biasa aja, diem gitu kan. Akhirnya dia mungkin kesabarannya habis ya, karena diledekin, diceng-cengin, dibully kan gitu. Nah, bentrok lah, jepret. Wah, jadi yang anak baru ini jadi seperti kerak, kelakuannya seperti kerak. Wah, panik dong, di kelas itu panik, manggil guru. Guru pun ya tetap yang namanya kerasukan dari Ustadz, apalagi nampak sampai kayak bangku, meja digeser, bangku diangkat, dilempar-lempar, itu pasti panik. Guru pada datang ya, di situ ditenangin. Nah, akhirnya ketahuan ya, dia mempunyai kodam kerak. Nah, di sini ciri-cirinya apa sih Kang? Ciri-cirinya apa yang mudah kita pahami, yang mudah kita untuk cerna gitu ya. Nah, yang pertama, orang ini memiliki fisik yang keras. Fisik ya, bukan watak tapi fisik. Kalau kalian nggak tahu fisik itu kulit. Nah, kulit. Nah, ini tubuhnya itu keras. Beda dengan orang biasa. Terus apalagi Kang? Orang ini pendiam. Ya, orang ini pendiam. Pendiam itu bukan berarti diam, bengong, nggak gitu. Maksudnya gini loh. Ketika orang itu tidak ada tujuan, ya, yang tidak ada yang disampaikan, dia tuh diam. Lebih mementingkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi diam itu bukan berarti diam terus enggak gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang dia harus dia lakukan ya dia lakukan. Tapi kalau nggak ada ya dia mendingan diam dengan kesibukan dia sendiri seperti itu.
Terus yang ketiga, orang ini uh, sulit untuk mendapatkan pasangan. Ya, sulit. Jadi ngerasanya itu nggak pede, ya. Ngerasa itu nggak yakin gitu. Tapi dia tuh suka sama si A, dia suka sama si Kokom, dia suka sama si Siti misalnya. Tapi dia tuh nggak mau ngungkapin gitu, karena malu gitu. Nggak pede itu ya. Terus apalagi Kang, orang ini memiliki sifat yang keras, ya. Sifatnya tuh keras, kemauannya tuh keras. Apa yang dia mau itu harus, ya. Dan orang ini mempunyai kelebihan. Nah, ini mungkin kalian pada tahu. Karena ini umum. Umumnya kenapa? Ketika orang memiliki kodam kerak, itu dia bisa manjat. Manjat tuh maksudnya naik ke pohon, ya. Bisa naik ke pohon. Walaupun kalau secara sadar, beliau ini tidak bisa naik ke pohon. Gitu. Contoh seperti ini. Ketika dia sadar, dia nggak berani naik ke pohon atau dia takut ketinggian. Tapi ketika kodam itu masuk, itu berani langsung jalan ke pohon seperti itu. Nah, itu jadi kelebihannya, itu pun disebut kelebihan karena ya kalau normal dia tidak bisa, tapi kalau kodamnya masuk dia bisa, itu kan suatu kelebihan. Nah, terus apalagi Kang, orang ini sifatnya itu tua, ya. Sifatnya itu tua gitu. Jadi kalau orang yang memiliki kodam kerak, sifatnya itu tua. Dalam arti gini loh. Dewasa belum pada umurnya gitu. Jadi umurnya misalnya 7 tahun tuh dia udah dewasa, mikirnya tuh udah dewasa, udah 20 tahun gitu. Jadi ke depan mikirnya tuh, terlalu ke depan gitu. Bukannya salah, tapi ya kalau misalnya dia bisa stabil dengan kondisi itu ya nggak masalah. Tapi kan kadang-kadang ketika umur kita segini terus kita berpikir terlalu jauh, itu nggak nyampe, wah itu yang repot gitu. Tapi kalau kapasitasnya bisa memadai, terus kontrol gitu kan, terus pas lah, itu nggak masalah gitu ya. Nah ini ciri-cirinya, karena gini loh, ketika kodam kerak ini ada di tubuh manusia, itu banyak sih sebenarnya positifnya. Terus negatifnya apakah ya, mungkin orang ini akan males, ya. Orang ini akan males, gampang mager gitu. Terus kadang kalau misalnya sekalinya ngomong ngebentak gitu loh, nyakitin gitu, karena ocehannya itu ya, ya gitulah, apa aja dikeluarin gitu, nggak bisa nahan. Jadi wah, gitu lah, kayak cerewet tapi bukan, tapi cerewet tapi nyakitin begitu pokoknya ya. Nah ini sebenarnya sih minus, karena kan takutnya kalau misalnya kita bilang positif, saya bilang positif itu yang lawan bicaranya itu merasa tersakiti, berarti kan itu negatif, bukan positif ya gitu. Jadi kalau dikatakan positif itu tidak merugikan orang lain gitu, itu tidak merugikan orang lain, itu namanya positif. Tapi ketika dibilang negatif, itu tentunya ada hal yang dirugikan atau ada hal yang merugikan, seperti itu. Nah ini sedikitnya seperti itu gitu. Jadi saya pun pernah uh, berpengalaman ketemu sama orang spiritual gitu. Saya pernah berkonsultasi dengan masalah tertentu. Nah di situ orang itu bilang, nanti kalau pulang mimpi ya, dibilang kesini lagi, kata dia gitu. Pulanglah saya. Nah, bukannya saya bersugesti, oh saya mimpi-mimpi, bakal mimpi ini, bakal mimpi ini, bakal mimpi, enggak seperti itu ya. Jadi mimpinya itu setelah 3 hari, ya 3 hari kemudian saya mimpi, datanglah, saya tidur, datang sosok itu. Sosoknya itu kerap putih. Saya bingung dong, itu ukurannya itu bukan seperti saya, tapi lebih tinggi, mungkin 2 meter. Saya sila, beliau ada di depan saya. Itu kalau nggak salah lagi zaman saya kerja, kalau nggak salah ya. Nah sosoknya hampir lebih 2 meter, itu kerap putih, jelas asli, berkomunikasi saya juga, cuma saya nggak ingat apa yang saya omongin gitu. Cuma saya ngerti bahasa beliau tuh, saya ngerti, bisa menerjemahkan, tapi saya nggak ingat full gitu. Singkat cerita, saya lihat ini apa, saya kira beruang. Saya kira beruang, sekarang saking gedenya. Nah orang itu, si sosok itu langsung melihat ke saya, ngomong-ngomong, pokoknya ngomong lah, ngomong apa gitu saya lupa. Nah saya cerita ke orang yang saya konsultasi, yang orang spiritual. Kata saya, Kang, saya kemarin mimpi ketemu sama namanya kera putih kalau nggak salah.
terus kayak gimana pakaian dia, ya kerah putih kan kata saya gitu, sosoknya kerah putih, cuman kayak apa, pakai diikat pinggang itu kayak apa gitu, kayak ikat pinggang cuma kayak apa gitu kan, terus di sininya ada apa namanya kayak gelang emas gitu. Wah, terus kepalanya ada apa, kata saya kepalanya itu kayak pakai ikat kepala, cuma bukan kayak ikat kepala itu tuh dulu banget gitu. Terus kata dia, si siapa orang spiritual itu bilang bagus kata dia, alhamdulillah kalau kamu ketemu sama dia. Nah, saya tanya dong, emang dia siapa gitu kan, ya nggak boleh tahu lah, yang penting tadi juga kamu tahu sendiri kata dia gitu kan. Saya bingung dong di situ, saya bingung, kata saya siapa dia, tapi saya kayak ingat pesan dia itu, kayak ingat, cuma saya nggak bisa menjabarkan ke kalian, nggak bisa ngomong apa itu, cuma saya kayaknya batin saya tuh ingat apa yang diomongin tuh, kayak ngobrol itu saya ingat, cuma saya nggak bisa ngejelasin ke kalian gitu, makanya saya agak bingung. Waktu itu saya bingung seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, itu sedikit cerita ya pengalaman saya. Kenapa sih saya bisa tahu gitu kan? Kenapa sih saya bisa menjelaskan ke kalian gitu? Toh kalau misalnya saya pun nggak tahu, gini, misalnya saya nggak tahu nih tentang kodam Kak Putih, saya nggak tahu. Misalnya, saya nggak punya pengalaman. Terus apa langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, ujung-ujungnya pasti saya ngundang mereka. Ujung-ujungnya saya mengundang mereka, tapi yang positif ya. Contoh, misalnya yang ada di gunung mana gitu kan, kita punya kenalan nih di gunung, kita tanya ada nggak sosok ini gitu kan, oh ada. Ya udah, kita hadirkan gitu. Terus biar beliau sendiri yang ngomong, tapi saya menyampaikan ke kalian gitu. Jadi kalau saya nggak tahu tuh seperti itu langkah saya terakhir yang saya ambil. Tapi kalau misalnya saya tahu dari orang ini punya pengalaman sama beliau gitu kan, itu lebih mudah sebenarnya, lebih gampang dijelaskan. Tapi kalau misalnya nggak punya ibaratnya data tentang apa yang harus saya bawakan, ya otomatis ya biarkan mereka yang ngomong sendiri. Saya tuh tertariknya dengan orang yang sifatnya begini, saya tuh tertariknya sama orang yang karakternya seperti ini, saya tuh tertarik dengan orang yang berkelakuan seperti ini, seperti itu bisa. Karena yang namanya hal gaib atau spiritual ya, tentang khodam itu ya luar biasa, susah susah masuk logika, itu susah ya. Dan banyak cara gitu, banyak cara, tinggal kita mau ambil cara yang mana seperti itu. Nah, ini selanjutnya saya akan membuat tentang yang namanya dimensi. Wah, dimensi alam gaib itu ada apa sih kan? Dimensi alam gaib itu ada apa sih namanya? Dimensi alam gaib itu apa sih isinya? Ini saya akan bahas di part 2 ya. Ya, pasti seru. Saya jamin pasti seru. Kenapa? Karena jarang sekali orang membahas tentang dimensi atau dunia gaib. Karena jarang sekali. Nah, sini akan saya menjelaskan di part 2-nya beberapa dimensi. Saya akan kasih tahu ke kalian, semoga bukan takut ya, semoga bukan takut, tapi menambah wawasan untuk kalian gitu. Jadi kalau kalian tahu kan, kalian bisa antisipasi maksudnya ya, jadi bisa punya wawasan, punya gambaran lah apa yang harus kalian lakukan gitu. Tapi saya harap kalian jangan takut ya. Untuk yang takut lebih baik tentunya siang atau sore atau pagi, jangan malam ya. Nah, saya pamit undur diri ya, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan atau perbedaan pendapat ya. Karena manusia biasa ya, saya manusia biasa bukan luar biasa. Oke, yang luar biasa itu kalian dan Ariel Noah. Oke. Bercanda ya, konten begini bisa bercanda ya, begini, inilah saya ketika saya membuat video itu, saya harus enjoy. Kenapa harus enjoy? Jadi mau ditutup nggak jadi nih, saya jelaskan sedikit ya. Kenapa saya bikin video itu ada ketawanya, ada bercandanya, nggak serius, nggak kayak orang-orang serius. Karena gini, ketika saya buat video itu nggak sendiri ya, itu nggak sendiri, yang negatif ada, yang positif ada. Apa yang negatif positifnya terserah kalian mencerna seperti apa. Karena gini, ketika saya berbicara seperti ini buat video, itu yang apa yang saya omongkan itu mereka bisa hadir. Jadi saya harus sambil bercanda agar tidak serius. Kalau serius, wah, saya ngomong A, B, C, mereka hadir, wah repot gitu kan. Mending kalau yang bagus, kalau yang jelek repot gitu. Jadi saya harus diselang-seling lah agar maksimal dan stabil gitu. Kondusif, bahasanya kondusif. Kalian enak nontonnya, saya pun enak di sini buat video, sama-sama enak. Oke? Nah, takut sih kalau perpanjangan ya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kalian yang penasaran part 2-nya, jangan lupa di subscribe, di like, dan diaktifkan tombolnya. Oke? Jadi nanti kalian tentang dimensi gaib itu atau dimensi astral atau dunia gaib, kalian tahu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak subscribe, nggak like, nggak dihancurkan lagi. Ini gara-gara si kampret nih, gara-gara yang negatif nih minta digebugin. Jadi ngomong dihancurkan. Jadi yang loncengnya itu diaktifkan ya, bukan dihancurkan tapi diaktifkan. Astagfirullahaladzim ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.